dari pertanyaan UTS teori akuntansi. Untuk jawaban nomor 1, jawabannya adalah kebanyakan skenario tersebut mengakui adanya kehadiran suatu bentuk pelaksanaan pencatatan di sebagian besar kebudayaan sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Untuk yang pertama itu dari C. Littlon, membuat 7 persyaratan bagi munculnya pembukuan yang sistematis. Yang pertama adalah the art writing, yang kedua adalah arithmetic, private property, money, capital, kredit, dan perniagaan. Kemudian yang kedua adalah kontribusinya si Luca Pacioli. Kemudian yang nomor 2, GAPP adalah Generally Accepted Accounting Principle, yang merupakan kerangka kerja standar pedoman akuntansi keuangan yang digunakan dalam setiap jurisdiksi tertentu. Umumnya dikenal sebagai standar akuntansi atau praktek akuntansi standar. Untuk IFRS, International Financial Accounting Standard, yang merupakan standar pelaporan keuangan internasional, dan hal ini adalah bagian dari akuntansi internasional yang mengatur dan melaporkan informasi keuangan setiap negara. Untuk nomor 3 itu ada 4 strategi. Yang pertama adalah pendekatan evolusioner, terdiri atas pendekatan isolasionis atas perbuatan standar, di mana negara berkembang mengembangkan standarnya sendiri tanpa gangguan ataupun pengaruh dari luar. Yang kedua adalah pengembangan melalui transfer teknologi akuntansi dapat diakibatkan dari operasi dan aktivitas dari kantor akuntan internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, dan para akademis yang berpraktik di negara-negara berkembang. Lalu yang ketiga adalah penggunaan standar akuntansi internasional, yaitu memperkecil biaya persiapan, memfasilitasi pertumbuhan. Lalu kemudian strategi situasional dapat dikenal pula sebagai pengembangan standar akuntansi dengan didasarkan atas analisa dari prinsip-prinsip dan praktek akuntansi di negara-negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Kemudian soal nomor 4 itu ada 4 hal. Yang pertama ada bermanfaat dan berhubungan dengan penentuan standar akuntansi serta bangunan konsep dan tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah memudahkan kita memecahkan masalah yang terkait dengan praktik baru dan mungkin mengandung resiko tinggi. Yang ketiga, membantu kita untuk memahami penggunaan laporan keuangan dan menimbulkan rasa percaya pada laporan keuangan tersebut. Yang keempat adalah mendukung komparabilitas atau kemampuan untuk dibandingkan pada laporan keuangan banyak perusahaan. Dan yang terakhir adalah mengenai historical cost principle. Menurut saya, untuk historical cost principle, prinsip akuntansi yang mengakui harta atau utang pada nilai historinya atau harga perolehan. Penggunaan historical cost principle membuat laporan keuangan yang disajikan akan lebih reliable. Hal tersebut dikarenakan jumlah yang dicatat dalam setiap transaksi didukung dengan bukti yang jelas dan nyata, sehingga pencatatannya pun dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan penggunaan laporan keuangan, muncul berbagai kritik terhadap penggunaan historical cost principle karena investor lebih menuntut informasi yang lebih relevan dalam pengambilan keputusan, dan karena ini saya setuju dengan adanya kritikan pada historical cost principle. Things difficult. Help me help you.